Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Hendra Setia Febrianti. Pada hari ini kita akan mempelajari materi ekonomi kelas 11, bab pertama yaitu tentang pendapatan nasional. Ya, langsung saja ya. Jadi, di pendapatan nasional ini akan ada 4 subbab pokok bahasan yang akan kita pelajari bersama, yaitu yang pertama ada pengertian pendapatan nasional, yang kedua ada manfaat perhitungan pendapatan nasional, yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional, serta yang terakhir yaitu komponen pendapatan nasional. Oke, selanjutnya, apakah kalian tahu apa itu pendapatan nasional? Ya, jadi pendapatan nasional itu merupakan keseluruhan jumlah pendapatan yang diperoleh semua masyarakat yang tinggal di suatu negara dalam kurun waktu tertentu, seperti itu. Jadi, biasanya itu perhitungan pendapatan nasional ini dalam periode 1 tahun karena itu merupakan pendapatan yang diperoleh semua masyarakat di suatu negara. Jadi semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka pendapatan nasionalnya juga akan semakin tinggi. Gitu. Kemudian ya kita langsung masuk saja ke sub pokok bahasan yang kedua, yaitu terkait manfaat perhitungan pendapatan nasional. Apa saja sih manfaat perhitungan pendapatan nasional? Jadi di sini ada 4 ya manfaatnya. Yang pertama itu ada mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Yang kedua, membandingkan perekonomian antar negara. Yang ketiga, mengetahui perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun, apakah itu naik, apakah itu turun, seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi nasional. Selanjutnya kita masuk kepada subpokok bahasan yang ketiga, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Di sini ada 3 faktor ya teman-teman. Yang pertama itu ada kualitas sumber daya manusianya atau SDM. Tenaga kerja yang unggul dan memiliki kompetensi sesuai bidang pekerjaannya dapat menerima upah yang lebih tinggi. Nah, ketika pendapatan masyarakatnya itu tinggi, maka pendapatan nasionalnya juga akan tinggi. Tentunya pendapatan yang diperoleh masyarakat yang memiliki keahlian dan tidak memiliki keahlian pastinya berbeda dong. Contohnya nih, jika di suatu negara-negara maju ya, mengapa pendapatannya itu tinggi? Karena masyarakat di negara-negara maju itu memiliki pendidikan yang tinggi dan juga memiliki keahlian yang bagus, seperti itu. Kemudian untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional, yang kedua itu ada keadaan sumber daya alam atau SDA-nya. Semakin banyak SDA suatu negara dan digunakan untuk berproduksi, maka akan menghasilkan keuntungan yang melimpah. Nah, kenapa sih bisa menghasilkan keuntungan yang melimpah? Karena dengan memiliki SDA yang banyak, maka negara tersebut akan mampu untuk memproduksi dalam jumlah yang banyak dan mereka juga mampu untuk melakukan ekspor, sehingga dengan ekspor ini mendapat keuntungan yang banyak dan pendapatannya juga akan semakin baik, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada ketersediaan modal. Suatu negara yang memiliki modal yang besar untuk mengolah sumber daya dan melakukan produksi ya dapat dipastikan pendapatan nasionalnya juga akan tinggi, seperti itu. Nah, di sini ya maksudnya ini sama aja seperti kayak tadi yang sumber daya alam. Jadi ketika suatu negara itu memiliki modal yang besar, mereka akan mampu untuk melakukan produksi
menghasilkan produk yang banyak dijual ke berbagai negara ya, bahkan menyeluruh ke seluruh dunia seperti itu. Jadi pendapatannya juga akan tinggi juga. Oke, selanjutnya kita masuk ke sub-pokok bahasan yang terakhir ya teman-teman, yang keempat, yaitu komponen-komponen pendapatan nasional. Komponen-komponen pendapatan nasional itu yang pertama ada GDP. GDP atau Gross Domestic Product. Dalam bahasa Indonesia itu bisa disebut dengan produk domestik bruto. Apa sih itu Gross Domestic Product? Jadi GDP atau PDB itu adalah jumlah seluruh produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga di suatu negara, baik warga negara itu sendiri maupun warga negara asing dalam kurun waktu 1 tahun. Kemudian yang kedua itu ada GNP. GNP itu Gross National Product atau biasa juga disebut dengan produk nasional bruto seperti itu. Nah, apa sih itu GNP atau PNB ya? Dalam bahasa Indonesia itu PNB, produk nasional bruto. Itu merupakan jumlah seluruh produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara dalam kurun waktu 1 tahun. Jadi di sini perbedaan GDP dan GNP itu ada di itu ya teman-teman, yang saya tandai dengan warna merah, yaitu apabila GDP itu warga di suatu negara. Jadi maksudnya itu seperti ini. Kalau warga di suatu negara itu bisa warga lokal dan juga warga asing. Contohnya orang Korea, orang Jepang, orang Arab, ataupun orang Amerika yang ada di Indonesia, meskipun kewarganegaraannya itu bukan di negara Indonesia, mereka itu pendapatannya tetap dihitung, dimasukkan ke dalam GDP seperti itu. Kemudian untuk GNP itu maksudnya di sini adalah warga negara. Artinya warga Indonesia atau warga negara Indonesia yang memiliki kewarganegaraan Indonesia. Contohnya itu seperti TKI ya, atau tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri seperti di Jepang ataupun di Singapura atau di Arab dan di negara lainnya, itu di luar negeri, maka pendapatannya ini akan dimasukkan ke dalam GNP seperti itu. Misalkan teman-teman bedain warga di suatu negara dan warga negara, bisa dong ya. Selanjutnya itu ada rumusnya, rumus untuk perhitungan GNP. Jadi rumusnya GNP itu sama dengan GDP dikurangi dengan pendapatan faktor neto dari luar negeri. Nah, untuk mencari pendapatan faktor neto dari luar negeri ini juga ada rumusnya sendiri, yaitu pendapatan WNA ya, atau warga negara asing di dalam negeri dikurangi dengan pendapatan WNI atau warga negara Indonesia yang ada di luar negeri seperti itu. Kemudian untuk komponen yang selanjutnya itu ada NNP atau Net National Product, adalah hasil produksi yang dihasilkan oleh suatu negara setelah dikurangi penyusutan modal. Kemudian rumusnya NNP yaitu GNP dikurangi dengan penyusutan. Untuk komponen selanjutnya, komponen yang keempat ya, ada NNI atau Net National Income, adalah NNP setelah dikurangi dengan pajak tidak langsung. Jadi rumusnya itu NNI sama dengan NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung. Komponen selanjutnya itu ada PI atau Personal Income, adalah pendapatan yang secara formal diterima oleh masyarakat. Jadi rumus dari PI ini atau Personal Income ya, itu rumusnya sama dengan NNI dikurangi dana sosial jika ada, pajak perusahaan, laba, kemudian dan juga iuran asuransi, kemudian ditambah dengan transfer payment. Yang selanjutnya itu ada DI atau Disposable Income, adalah pendapatan yang benar-benar
income dikurangi dengan pajak langsung. Oke, jadi itu merupakan komponen ya dari pendapatan nasional. Tadi ada apa aja? Yang pertama itu ada GDP, GNP, kemudian ada NNP, NNI, TI, dan juga DI. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada contoh soalnya. Contoh soal dari perhitungan pendapatan nasional tadi. Jadi di sini itu ada sebuah data ya. Perhatikan data berikut dalam triliun rupiah. GDP-nya diketahui 1.600, penyusutannya 120 triliun rupiah, pajak langsungnya 240 triliun rupiah, pajak tidak langsungnya 90 triliun, pendapatan masyarakat Indonesia di luar negeri 80 triliun, pendapatan warga negara asing Indonesia 140 triliun. Kemudian pertanyaannya, berdasarkan data tersebut, hitunglah besarnya Net National Income atau NNI-nya. Ya, jadi langsung aja ya kita ke penyelesaiannya di sini. Ya, jadi untuk mencari NNI kita cari dulu ya apa itu rumus dari NNI. Kita lihat lagi di sini. Jadi rumus dari NNI itu NNP dikurangi pajak tidak langsung. Apakah di soalnya diketahui NNP-nya teman-teman? Tidak ya, tidak diketahui NNP-nya di sini, belum ada. Jadi kita harus cari NNP-nya dulu. NNP-nya dulu. Kemudian NNP itu rumusnya apa? NNP di sini rumusnya yaitu GNP dikurangi penyusutan. Apakah di data ini sudah ada GNP? Belum ya, belum ada GNP. Jadi kita cari dulu GNP-nya. Rumus dari GNP itu adalah ini ya teman-teman. Rumus dari GNP itu GDP dikurangi pendapatan faktor neto dari luar negeri. Ya, jadi yang pertama-tama kita cari GNP-nya dulu. GNP sama dengan GDP dikurangi faktor neto luar negeri. Nah, faktor neto luar negeri itu kan ini ya, rumusnya itu dari faktor neto luar negeri yaitu pendapatan WNA di Indonesia dikurangi dengan pendapatan masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri. Jadi GDP-nya itu 1.600 ini ya. GDP-nya 1.600 dikurangi dengan ini 140 yang pendapatan WNA di Indonesia, 140 dikurangi dengan pendapatan masyarakat Indonesia di LN 80. Ini hasilnya 60. Jadi selanjutnya GDP-nya dikurangi faktor neto 1.600 dikurangi 60, hasilnya 1.540 triliun rupiah. Kemudian setelah GNP-nya sudah diketahui, maka kita sudah bisa mencari NNP. NNP itu kan rumusnya GNP dikurangi dengan penyusutan. GNP-nya ini kan diketahui 1.540, kita masukkan di sini. Dikurangi dengan penyusutan. Penyusutannya ada di soal ya teman-teman. Di sini ada 120 triliun. Kita masukkan di sini. Jadi 1.540 dikurangi 120 hasilnya 1.420 triliun. Seperti itu. Kemudian nih kita baru bisa mencari NNI-nya. NNI itu rumusnya NNP dikurangi pajak tidak langsung. NNP-nya tadi sudah diketahui 1.420. Kita masukkan di sini. Kurangi dengan pajak tidak langsungnya ada di dalam soal yang diketahui di soal yaitu 90. Jadi 1.420 dikurangi 90 hasilnya 1.330 triliun rupiah. Ya, jadi seperti itu teman-teman untuk contoh soalnya. Untuk pembahasan kita kali ini
kita sudah membahas 4 pokok bahasannya, yaitu yang pertama tadi ada pengertian pendapatan nasional, kemudian manfaat perhitungan pendapatan nasional, yang ketiga kita mempelajari juga faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional, serta yang keempat ini komponen-komponen pendapatan nasional. Kita juga belajar mengenai contoh soalnya juga. Ya, jadi untuk bahasan kali ini cukup sampai di sini terlebih dahulu ya teman-teman. Kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dari penyampaian saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.